ucapan belasungkawa dari berbagai pelosok negeri terus mengalir. Banyak dari mereka mungkin belum pernah merasakan indahnya alam pasir timbul, pantai Mekoh, pantai Pangabatang, Danau Kelimutu, Wairebo, Labuan Bajo, Pulau Komodo dan padang savana di Sumba. Tetapi mereka cepat tergerak karena Indonesia adalah satu tubuh. Ketika anggota tubuh lainnya mengalami sakit, yang lain pun ikut merasakannya. Bahkan ada yang langsung turun ke jalan, mendatangi rumah-rumah warga, meminta sumbangan untuk korban bencana alam. Di Hokeng, khususnya di Desa Klatanlo, teman-teman saya dengan sigap dan secara spontanitas membuka posko bencana di teras kantor desa. Semua warga antusias memberikan sumbangan berupa sembako, MCK, pakaian bekas layak pakai dan obat-obatan. Mereka bersolidaritas bukan hanya sebagai satu suku lama Holot yang mendiami Lewetana Larantuka, Adonara, Lembata dan Solor, tetapi juga sebagai satu Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sabtu 10 April 2021, saya bersama 10 orang teman orang muda Katolik Klatanlo beserta kepala desa menemui korban bencana di Adonara. Teman-teman yang lain juga akan berangkat ke Lembata, tapi di hari berikutnya ketika saya dan teman-teman dari Adonara kembali. Perjalanan dari Larantuka ke Wewerang Adonara ditempuh kurang lebih 1 jam dengan perahu motor. Banyak orang yang satu perahu motor dengan kami. Mereka datang berkelompok membawa bantuan untuk korban bencana di Adonara. Wewerang tidak lagi seperti dulu. Kota yang dahulunya penuh berbagai aktivitas dan senyum ramah penduduk berubah total. Pertokoan tidak lagi ramai. Puing-puing rumah warga berserakan. Berbagai kisah dituturkan. Pertanyaan-pertanyaan saya dan teman-teman seakan mengorek luka lama. Tetapi dengan tegar, mereka menuturkan kisah pilu itu. Sabtu malam Paskah, hujan mengguyur kota mereka. Air di kali dekat rumah mereka pelan-pelan naik seakan ingin bertamu di malam Paskah. Ada yang mulai berfirasat buruk dan memilih meninggalkan rumah, mengungsi di kerabat dan tetangga. Ada juga yang memilih tetap bertahan di rumahnya, berharap air segera surut. Beberapa saat kemudian, peristiwa naas itu terjadi. Air bah meluluh lantakkan rumah mereka. Ada orang tua yang kehilangan anaknya. Ada pula yang lari menyelamatkan diri dengan pakaian di badan, mencari perlindungan di rumah kerabat atau tetangga, merelahkan tempat berteduhnya dihempas air bah. Bersamaan dengan itu muncul pula harapan untuk mendapatkan kembali rumah yang hilang. Mungkin tidak seindah dulu, tetapi setidaknya mereka bisa berteduh untuk merajut kembali cerita yang terputus oleh amarah alam.
Dari Wewerang kami berangkat menuju desa Nele Lamadike. Nama ini tidak asing bagi saya, karena 2 tahun silam saya pernah membaca tulisan tentang kampung adat Nele Lamadike. Dikisahkan bahwa Nele Lamadike atau dikenal dengan Lama Nele atau Lewo Lama Nele. Nele berarti jalan dan Lamadike berarti baik hati. Letaknya di lereng gunung Ileboleng, dikelilingi pepohonan yang menjulang tinggi, serta batu-batuan yang tersusun rapi, seakan itu menjadi tembok atau pagar perlindungan bagi warga. Desa Nele Lamadike adalah salah satu desa yang terdampak parah dari bencana. Rumah-rumah warga luluh lantak. Bebatuan yang dahulunya sebagai pelindung berbalik arah dan menjadi musuh yang menakutkan. Menguburkan puluhan warga, meluluh lantakkan rumah-rumah mereka. Setelah menghantar bantuan di posko dan bertemu mama-mama yang masak di posko pengungsian, kami pun berziarah ke pemakaman massal korban bencana, lalu kembali ke Wewerang. Keesokan harinya kami kembali ke Larantuka. Saya pulang dengan 1000 tanya. Mengapa alam yang selalu disapa mama sumber kehidupan begitu murka? Adakah kesalahan yang kami buat? Tapi saya berusaha menepis rasa curiga itu. Saya mencoba berpaling pada sains modern, bahwa tragedi pilu itu disebabkan oleh siklon tropis Seroja. Tetapi entah mengapa, jawaban itu tidak membuat saya berhenti gelisah. Entahlah, yang jelas saya percaya bahwa di balik penderitaan pasti ada kebangkitan. Asa untuk mengumpulkan kembali puing-puing semangat yang tercecer tetap terpatri dalam diri kita. Leluhur dan semesta tidak akan pernah berdiam diri melihat